Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke cerita. Jangan pura-pura bodoh dengan saya. Anda pasti bisa mengendalikan ilusi ini. Lagi pula, sekarang mereka dalam masalah. Lupakan saja melihat pakaian dalam garis-garis cantik itu lagi. Anda pikirkan sendiri, kata Xiaoyan lagi. Kerangka itu tampak terangsang lagi oleh kata pakaian dalam. Itu mudah, tapi Anda harus melalui pengalaman seperti ini sendiri. Begitulah cara Anda mendapatkan yang terbaik. Xia Zhenghui terkekeh. Xiaoyan memutar matanya. Saya tentu mengerti prinsip itu. Maksud saya, ketika mereka menghadapi bahaya maut, kita tidak boleh membiarkan mereka dalam bahaya, kata Xiaoyan kepada Xia Zhenghui lagi. Xia Zhenghui segera mengangguk dan kepala kerangka itu mengeluarkan suara berderit. Xiaoyan berjalan berkeliling dengan rasa ingin tahu, melihat harta karun yang telah dikumpulkan Xia Zhenghui. Senjata, teknik kultivasi, keterampilan bertarung, dan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Kristal-kristal ini mengandung energi sumber abadi yang kaya. Ketika melihat ini, mata Xiaoyan berbinar. Ini adalah bahan kultivasi yang sangat baik. Kemudian Xiaoyan memeriksa senjata-senjata itu dan menemukan bahwa tidak satu pun dari mereka yang biasa. Masing-masing memiliki rohnya sendiri. Namun Xiaoyan sudah memiliki penguasa kuno api surgawi dan seiring peningkatan kemampuannya, penguasa tersebut juga terus ditingkatkan. Jadi dia tidak berencana untuk mengganti senjata. Meskipun demikian, senjata-senjata unggul ini jika digunakan oleh tim akan secara signifikan meninggalkan kekuatan tempur mereka. Ada juga banyak jenis baju zirah dan perlengkapan tempur yang berbeda. Yang paling menarik perhatian Xiaoyan adalah beberapa set baju zirah. Seluruhnya berwarna hitam pekat, namun memancarkan aura baja yang haus darah, dan tidak satupun yang tampak sederhana. Baju zirah ini juga dibuat dengan sangat indah, seru Xiaoyan. Tentu saja, ini dari begitu banyak pacar saya. Sudahlah, lupakan saja. Dia adalah pengrajin ahli yang mengkhususkan diri dalam baju zirah tingkat tinggi, dan ini semua adalah ciptaannya. Baju zirah yang dia buat langka di seluruh kota suci, menarik persaingan sengit dan berbagai kekuatan. Memiliki satu set akan sangat meningkatkan pertahanan seseorang, dan saya memiliki 10 set baju zirah dewa hitam tingkat atas di sini, kata Xia Zhenghui. Nadanya penuh kebanggaan saat dia berbicara tentang harta karunnya. Begitu banyak teknik pertempuran tingkat suci. Xiaoyan semakin terkejut saat ia membolak kembali gulungan-gulungan itu. Kali ini ia benar-benar bertemu dengan seorang taipan. Ini persis apa yang paling dibutuhkan tim Xiaoyan. Namun di sini mereka ada begitu banyak. Itu lebih dari cukup untuk melengkapi setiap orang dengan satu set. Karena ada begitu banyak, Xiaoyan dengan santai membolak-balik beberapa gulungan dan menemukan bahwa semuanya adalah teknik pertempuran tingkat Shen. Tetapi tidak ada yang tampak cocok untuknya. Xiaoyan sudah memiliki cukup teknik pertempuran. Berkat peningkatan pada tingkat keempat menara roh kekosongan Xinchen, mimpi ilusi, teknik pertempuran Xiaoyan akan meningkat seiring dengan kekuatannya. Misalnya, 1000 kaki tanpa bayangan. Setelah peningkatan ditambah dengan kekuatan Xiaoyan saat ini sebagai dosen bintang 1. Sekarang mencapai tingkat teknik pertempuran tingkat domain saat digunakan. Adapun tingkat peningkatan tertinggi, Xiaoyan tidak tahu tingkat apa yang bisa ia capai. Namun anggota tim Xiaoyan sangat kekurangan teknik bertarung tingkat Shen. Sekarang setelah mereka semua mencapai kekuatan bintang 8, memiliki teknik tingkat suci untuk melengkapi mereka, akan semakin meningkatkan kekuatan tempur mereka. Mengangkat kekuatan keseluruhan tim Xiaoyan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jika Xia Zhenghui mengikuti Xiaoyan, maka semua senjata,
baju besi, teknik kultivasi, dan kristal yang mengandung energi abadi yang melimpah akan menjadi milik seluruh tim Sioyen. Begitu mereka semua terbangun, kita akan memindahkan semua ini, kata Sioyen sambil menunjuk ke segala sesuatu di sekitar mereka. Mendengar ini, rahang Xie Hui hampir jatuh. Penguasa alam, Anda sudah keterlaluan. Ini adalah harta karun yang saya dapatkan dengan mengorbankan masa muda saya. Dan Anda mengambil semuanya, kata Xie Hui. Suaranya bergetar karena air mata, sangat sedih. Atau meninggalkannya di sini, tersegel oleh waktu. Itu akan sangat sia-sia. Bubar saja, jangan biarkan terbuang sia-sia. Xuan mendecakkan lidah. Benda-benda ini jika dibiarkan di sini akan menjadi debu seiring perjalanan waktu. Apa yang bisa digunakan tentu saja harus digunakan, terutama karena tim Sioyen sangat membutuhkan barang-barang ini. Mereka datang tepat pada waktunya. Baiklah kalau begitu, penguasa alam, sebaiknya Anda memperlakukan saya dengan baik mulai sekarang. Semua harta saya adalah milik Anda, kata Xie Hui dengan sedih, agak tak berdaya. Jangan khawatir, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Lagi pula Anda hanya tulang belakang. Paling buruk, saya hanya akan mengubur Anda. Bagaimana mungkin saya memperlakukan Anda dengan buruk? Kata Sioyen acuh tak acuh. Mendengar itu, seluruh kerangka Xie Hui hancur berkeping-keping, seperti tumpukan tulang di pinggir jalan. Hanya tengkoraknya yang bergoyang. Saya merasa sangat putus asa. Saya merasa seperti berada di kapal bajak laut. Kapten, bisakah saya turun sekarang? Teriak Xie Hui yang membuat Sioyen tertawa terbahak-bahak. Tentu, silakan lakukan sesuka Anda. Sioyen tertawa. Kita benar-benar berada di kapal bajak laut sekarang. Mereka akan memakan kita hidup-hidup, teriak Xie Hui segera. Sioyen langsung berpikir bahwa jika Xie Hui terjaga, mereka berdua bisa terus saling menghibur untuk waktu yang lama, dan mereka berdua akan bersenang-senang di masa depan. Jangan biarkan diri Anda hanya menjadi tulang belakang. Saya tidak akan menggerogoti Anda. Sioyen terdiam. Saat Sioyen sedang memeriksa harta karun Xie Hui, tiba-tiba terdengar batuk, mengejutkan mereka berdua. Sioyen segera berbalik dan melihat Nan Erming telah bangun. Sosoknya yang melayang perlahan mendarat di tanah. Ekspresinya agak muram, mungkin karena dia baru saja keluar dari jalan kebingungan dan belum pulih sepenuhnya. Sioyen segera menghampiri untuk meriksa kondisi Nan Erming. Bagaimana keadaan Anda? Ujar Nan Erming pucat, jelas menunjukkan bahwa dia telah sangat menderita di dalam ilusi. Dengan bantuan Raja Sisik Naga, dia telah melarikan diri lebih cepat daripada yang lainnya. Tuan Muda Xio. Nan Erming tampak agak linglung, ekspresinya kosong saat dia menatap wajah Sioyen. Apakah Anda terluka? Tanya Sioyen, memeriksa kondisi Nan Erming. Nan Erming menggelengkan kepalanya. Tidak, hanya sedikit lelah. Nan Erming menggelengkan kepalanya dan berkata. Setelah berbicara, Sioyen mengeluarkan pil untuk memulihkan energinya dan memberikannya kepada Nan Erming. Setelah meminumnya, Nan Erming pulih setelah sekian lama dan menghela nafas panjang. Nan Erming tiba-tiba berdiri. Sebuah tombak muncul di tangannya, menunjuk ke arah Xie Hui. Tuan Muda Xio, kerangka ini punya niat jahat. Kita hampir mati terjebak dalam ilusi itu. Nan Erming agak marah, sementara Xie Hui mendengus acuh tak acuh. Sungguh tidak tahu terima kasih. Xie Hui menggelengkan kepalanya. Erming, lihat kekuatan jiwa Anda, kata Sioyen sambil menepuk bau Nan Erming. Kemarahan Nan Erming sedikit mereda dan dia segera meriksa kekuatan jiwanya. Matanya membelalak tak percaya. Bukan hanya Nan Erming, tetapi yang lain juga memiliki kekuatan jiwa yang relatif lemah. Karena kultivasi kekuatan jiwa sangat menuntut. Sangat sulit bagi mereka yang tidak berbakat dan sering diabaikan. Dengan lebih banyak penekanan diberikan pada kultivasi ki pertempuran, kekuatan jiwa Nan Erming bahkan telah mengonsumsi cinta jiwa, hanya mencapai alam kaisar tingkat akhir.
Kekuatan jiwanya yang sebelumnya diabaikan setelah keluar dari jalan kebingungan sebenarnya telah menembus ke alam niat, mencapai alam niat tingkat menengah. Jadi lompatan yang benar-benar luar biasa. Alam niat tingkat menengah? Nan Ermin tersentak, mulutnya terengah-engah tak percaya. Baiklah, apakah Anda masih akan menuduh saya memiliki niat jahat? Kerangka itu mendengus kesal. Soyen tersenyum tipis pada Nan Erming, menyadari bahwa Soyen tampaknya tidak memiliki permusuhan terhadap kerangka itu. Jika bukan musuh, maka dia adalah teman. Terima kasih senior. Kata-kata saya barusan tidak pantas. Saya benar-benar minta maaf. Nan Erming terbatuk 2 kali dan segera minta maaf kepada Xia Shenghui. Begitu lebih baik. Xia Shenghui dengan kerangka yang mondar-mandir tampak sangat menyeramkan. Nan Erming menatap Xia Shenghui dengan ekspresi aneh, lalu mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Tunggu sebentar, saya akan menjelaskan dengan benar kepada kalian semua setelah mereka bangun. Xiaoyan tentu saja melihat keraguan di benak Nan Erming. Cara keberadaan kerangka memang unik. Bahkan jiwa sisa pun tidak masalah, tetapi kerangka agak aneh. Nan Erming tidak mendesak Xiaoyan lebih lanjut. Tatapannya menyapu sekeliling dan dia melihat harta karun itu. Matanya berbinar tajam. Wow, Tuan Muda Xiao, ada harta karun seperti ini di sini. Seru Nan Erming sambil berlari mendekat, menggeledah barang-barang itu. Ya Tuhan, teknik kultivasi tingkat suci. Ya Tuhan, baju zirah ini terasa sangat nyaman. Ini harta karun. Serangkaian seruan pun menyusul. Xia Shenghui kemudian berlari mendekat dan dengan bangga memperkenalkan harta karunnya kepada Nan Erming. Xiaoyan tersenyum tak berdaya. Melihat betapa senangnya mereka berdua, Xiaoyan tidak mengganggu mereka. Diam-diam menunggu yang lain yang masih tenggelam dalam ilusi. Nan Erming memiliki raja sisik naga, tetapi yang lain berada dalam situasi yang lebih buruk dan harus mencari jalan keluar sendiri. Nan Erming terus memilih dan memilah, lalu mengeluarkan satu set baju zirah dewa hitam yang pas untuknya. Terus-menerus menunjuk ke baju zirah itu. Bagaimana cara memakainya? Tanya Nan Erming penasaran. Dia telah melihat semua baju zirah dan baju zirah hitam ini memiliki kekuatan pertahanan yang paling menakutkan dan juga yang paling keren. Nan Erming tak sabar untuk mencobanya. Armor Dewa Hitam hanya mengenali satu master. Jika masternya mati, armor akan hancur sendiri. Setetes darah saja sudah cukup untuk berhasil mengenali seorang masternya. Jelas Xia Shenghui. Nan Erming tersenyum getir mendengar ini. Barang sebagus itu pasti mereka tidak akan memberikannya padanya. Kalau begitu, senior, bisakah Anda memberi saya satu set? Nan Erming terkekeh, matanya bersinar saat menatap Xia Shenghui. Sebelum Xia Shenghui bisa berbicara, Xiaoyan menyela. Semua yang ada di sini milik kami. Pilih apapun yang Anda suka, tetapi pilih peralatan yang cocok untuk Anda. Ada juga beberapa teknik bertarung tingkat suci di sana. Anda bisa pergi dan melihat apakah ada yang cocok untuk Anda. Kata Xiaoyan perlahan. Setelah selesai berbicara, Xia Shenghui sangat marah. Hingga rasanya ingin muntah darah. Jika dia masih memiliki darah untuk dimuntahkan, dia mungkin sudah lama mati karena terlalu banyak muntah darah. Sialan, Tuan Muda Xiao, semuanya milik kita. Nan Erming yang biasanya tenang langsung melompat begitu mendengar kata-kata Xiaoyan. Sudah berakhir, saya benar-benar dirampok oleh para bandit ini. Xia Shenghui menepuk dahinya, menggelengkan kepalanya tanpa daya, tampak sangat putus asa. Tanpa ragu-ragu lagi, Nan Erming menggigit ujung jarinya dan darah menetes ke armor Dewa Hitam. Tercemari oleh darah Nan Erming, armor itu segera memancarkan cahaya gelap, mengeluarkan aura baja yang gelap. Kemudian seluruh armor meleleh menjadi cairan hitam. Apa yang terjadi? Nan Erming tercengang. Dia kemudian menyentuh armor yang meleleh itu dengan jarinya. Cairan itu segera mengalir ke lengannya, seperti ular hitam kecil melingkari tubuhnya sebelum akhirnya mengembun di pergelangan tangannya, membentuk gelang hitam.
armor Dewa Hitam siap. Nan Ermin sangat gembira. Dia segera mengetuk pergelangan itu dan sensasi kuat yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Dengan kilatan cahaya hitam, satu set armor Dewa Hitam yang pas di tubuh Nan Ermin muncul, memancarkan aura baja yang kuat. Secara visual memberikan kesan berat dan tak terkalahkan. Bahkan Xiaoyan yang berdiri di samping menunjukkan sedikit keterkejutan ketika melihat armor Dewa Hitam di tubuh Nan Ermin. Ketangguhan armor itu tampak cukup menjanjikan. Armor ini terasa sangat nyaman. Sensasi dingin yang unik dan rasa perlindungan yang kuat. Meskipun terlihat berat, memakainya sama sekali tidak terasa berat. Malah rasanya energi internal saya seperti mendidih. Nan Ermin melihat sekeliling armor itu, merasakan kekuatan yang dibawanya yang membuatnya dipenuhi kegembiraan. Setelah membentuk kembali tubuhnya, meskipun pertahanan Nan Ermin yang sebelumnya lemah meningkat, pertahanan keseluruhannya masih relatif buruk. Sekarang dengan armor Dewa Hitam, pertahanannya telah meningkat pesat, seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Dalam pertempuran di masa depan, dia tidak perlu menghindari pertarungan jarak dekat seperti sebelumnya. Sayang sekali jika nanti rusak. Nan Ermin menepuk armor Dewa Hitam, menghasilkan suara dentingan logam. Jangan meremehkan benda ini. Armor yang didambakan banyak orang saat itu tidak sederhana yang Anda pikirkan. Xia Zhenghui mendengar kata-kata Nan Ermin, berharap dia bisa melompat dan membunuhnya. Kekuatan tersebar armor Dewa Hitam bukanlah pertahanannya. Ia juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Lihatlah gelang Dewa Hitam Anda. Bukankah ada 5 bintang redup di sana? Xia Zhenghui melanjutkan, berteriak pada Nan Ermin. Nan Ermin segera mengangkat pergelangan tangannya dengan hati-hati memeriksa gelang Dewa Hitam. Benar saja seperti yang dikatakan Xia Zhenghui, ada 5 bintang redup. Iya senior, apa tujuan dari kelima bintang ini? Nan Ermin bertanya dan penasaran. Ini adalah aspek paling menakutkan dari armor Dewa Hitam. Jika armor rusak, ia dapat diperbaiki menggunakan energi inti sihir. Ia juga menyimpan ingatan dari pertempuran. Dan seiring meningkatnya intensitas pertempuran, armor Dewa Hitam akan terus berevolusi hingga kelima bintang menyala. Pada saat itulah kekuatan pertahanan penuhnya akan terbuka. Xia Zhenghui menjelaskan dengan bangga, bagaimanapun ini adalah hartanya. Meskipun sekarang setelah mendengar penjelasan Xia Zhenghui, Nan Ermin semakin menyukai armor Dewa Hitam. Armor yang ajaib, seru Nan Ermin dengan takjub. Jika kita bisa menyalakan kelima bintang itu, seharusnya kita bisa menahan serangan penuh dari Dosian bintang 3 tanpa masalah. Xia Zhenghui berkata lagi. Setelah dia selesai berbicara, bukan hanya Nan Ermin yang terkejut, bahkan Xiaoyan pun terkejut. Serangan penuh dari Dosian bintang 3 bukanlah hal biasa. Itu berarti bahkan panah teratai surga suci milik Xiaoyan menggunakan kekuatan terkuat dari kekosongan batas. Tidak dapat menembus armor Dewa Hitam dengan kelima bintang menyala. Memang itu hal yang bagus. Xiaoyan juga mengangguk. Memiliki kekuatan pertahanan yang kuat dalam pertempuran akan sangat meningkatkan cara bertarung dan kemungkinan kemenangan. Jika kekuatan semua orang meningkat lagi, belum lagi Dosian, mereka semua dapat mencapai level bintang 9. Dan kemudian mereka dapat sekali lagi bekerja sama dengan Xiaoyan untuk menciptakan pertempuran tim yang luar biasa, sehingga mampu melawan musuh yang lebih kuat. Meninggalkan benua Dodi hanyalah masalah waktu. Jika mereka tinggal di benua Dodi, mereka hanya akan menjadi katak di dalam sumur. Jika mereka ingin mendapatkan kekuatan yang lebih kuat, mereka harus pergi dan menghubungi orang-orang yang lebih kuat. Hanya dengan cara inilah mereka bisa mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Jika Xiaoyan ingin membalas dendam pada alam Dewa Darah dan melindungi alam ini, maka kekuatan seorang Dosian jauh dari cukup. Meskipun Xiaoyan belum mengetahui seberapa kuat kekuatan terkuat di alam Dewa Darah, itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh seorang Dosian.
Selain itu, keinginannya melampaui sekadar balas dendam terhadap alam dewa darah. Ia juga bercita-cita untuk menghidupkan kembali benua Dodi, mengembalikannya ke kejayaannya semula, dan bahkan melampauinya untuk memasuki alam tingkat menengah, membawa kemakmuran yang lebih besar bagi benua tersebut. Setelah tiba di runtuhan, Soyen telah memperoleh 6 artefak langka lagi, termasuk roh hantu peringkat teratas dan 5 lainnya yang belum diperiksa. Ia akan secara signifikan meningkat kekuatannya. Artefak peringkat rendah tidak akan banyak berguna baginya, meskipun mungkin seseorang dalam timnya dapat menyerapnya, sehingga memperkuat kekuatan tempur mereka secara keseluruhan. Sekarang Xie Zhenghui telah memberikan solusi untuk masalah yang telah mengganggu Xiaoyan. Tim tersebut kekurangan teknik 2 tingkat suci. Seiring meningkatnya kekuatan mereka, kurangnya teknik Do yang kuat sangat membantu kekuatan tempur mereka. Sekarang selain teknik Do, mereka juga memiliki baju besi dan senjata yang sangat kuat, yang semakin meningkatkan kekuatan tempur tim Xiaoyan. Dengan kurang dari 400 tahun hingga kedatangan alam Dewa Darah, Xiaoyan memperkirakan bahwa masih ada banyak waktu. 400 tahun adalah jangka waktu yang sangat singkat untuk kultivasi. Kemungkinan besar itu hampir tidak cukup bagi semua orang untuk mencerna teknik-teknik pertempuran ini. Beberapa waktu berlalu dan Xiao Zhan serta Feng Bo terbangun. Jiwa mereka terasa sangat lelah. Xiao memberi mereka pil penambah jiwa dan setelah beberapa saat mereka pulih. Kekuatan jiwa mereka menembus dari alam kaisar akhir ke alam niat menengah. Setelah pulih sepenuhnya, mereka mengalihkan perhatian mereka ke Nan Erming yang dengan angkuh mengenakan armor dewa hitam. Sial, keren sekali, Nan Erming! Teriak Xiao Zhan. Xiao merutkan kening, dia benar-benar tidak tahan dengan orang-orang gila ini. Xiao Zhan melompat ke arah Nan Erming, lalu mengamati armor dewa hitam dari atas ke bawah. Tiba-tiba matanya berbinar ketika melihat Xie Zhenghui. Harus dikatakan ketika Xie Zhenghui tidak berbicara, dia seperti kerangka yang berdiri di samping dengan kehadiran yang sangat rendah. Pembohong, itu hampir membunuh kita. Xiao Zhan meraung marah. Bayangan harimau mengaum surgawi muncul di belakangnya, melolong ke arah Xie Zhenghui. Dasar bodoh, tak tahu terima kasih lagi. Xie Zhenghui menghela nafas. Saat ini Xiao Zhan tidak peduli dengan apapun, melayangkan pukulan ke arah Xie Zhenghui. Xiao Yan menyipitkan matanya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia ingin melihat kekuatan mengerikan dari kekuatan jiwa tingkat suci milik Xie Zhenghui. Seperti yang diharapkan, tubuh Xiao Zhan tiba-tiba berhenti di udara. Wajahnya langsung memerah. Seberapapun dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri. Dengan kekuatan Anda yang lemah, Anda pikir Anda bisa melawan saya? Jalan kebingungan hanyalah salah satu ilusi paling sederhana milik saya, dan itu sudah menyiksa Anda seperti ini. Apa? Anda mau mencoba ilusi yang lebih kuat? Xie Zhenghui menatap Xiao Zhan dengan penuh minat. Ekspresi Xiao Zhan langsung berubah setelah mendengar ini. Jalan kebingungan sudah cukup menyiksa mereka, dan ini adalah yang paling sederhana. Xiao Zhan tidak ingin mencobanya lagi. Tubuh Xiao Zhan saat ini dikendalikan oleh kekuatan jiwa Xie Zhenghui yang kuat, membuatnya benar-benar tak bisa bergerak. Ia hanya bisa mengalihkan pandangannya yang penuh kesedihan kepada Xiao Yan. Tuan Muda Xiao, selamatkan saya. Kerangka hantu ini mengganggu saya. Xiao Zhan memohon bantuan kepada Xiao Yan yang hanya bisa dibalas Xiao Yan dengan senyum masam tak berdaya. Baiklah, baiklah. Lepaskan dia, Pak Tua Xia. Orang ini agak gegabah. Xiao Yan akhirnya berbicara perlahan. Xie Zhenghui mendengus sebagai tanggapan. Kerangka, dasar bocah nakal. Saya membantu Anda meningkatkan kekuatan jiwa Anda, dan Anda memanggil saya seperti ini. Xie Zhenghui berjalan mendekat dan mencubit wajah Xiao Zhan dengan keras, membuat Xiao Zhan meringis kesakitan. Senior, saya tahu saya salah. Oke. Meskipun Xiao Zhan biasanya riang, terkadang dia juga bisa sangat cerdas.
Dia segera menyadari bahwa kerangka di depannya bukanlah musuh dan itu sangat kuat. Begitu baru benar. Baiklah, saya akan membiarkan Anda lolos kali ini. Jika Anda berani melakukan ini lagi, saya akan membiarkan Anda mengalami ilusi yang bahkan lebih kuat dari jalan kebingungan. Dan Anda bahkan mungkin tersesat di dalamnya. Anda harus tahu bahwa tersesat dalam ilusi bisa membunuh Anda. Rongga mata Xia Zhenghui yang kosong memiliki 2 titik merah di dalamnya dan dia menatap Xiaozan dengan dingin. Xiaozan masih merasa takut ketika memikirkan jalan kebingungan. Ilusi yang bahkan lebih kuat dari jalan kebingungan membuat Xiaozan menggelengkan kepalanya ketakutan. Senior, mari kita bicara ini. Seorang pria sejati menggunakan kata-kata, bukan tinju. Xiaozan segera tersentuh patuh. Anda yang memulai, kata Xian Xinghui dengan kesal. Itu hanya ilusi, semuanya ilusi. Jalan kebingungan telah menyiksa saya dengan sangat buruk. Mohon ampunilah saya, senior. Xiaozan memohon berulang kali sampai kesombongan Xian Xinghui terlupakan. Lalu dia perlahan mengangguk, menarik kekuatan jiwanya dan mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Mata Xiaoyan sedikit berkedip, mengkhianati ketenangannya. Ketika kekuatan jiwa Xian Xinghui dilepaskan, bahkan Xiaoyan merasakan getaran di hatinya, semacam tekanan dari jiwa. Kekuatan jiwa Xiaoyan hanya berada di tahap akhir peringkat dunia, sementara Xian Xinghui telah mencapai peringkat suci. Tingkat pastinya tidak diketahui, tetapi tekanan itu membuat Xiaoyan yakin bahwa Xian Xinghui mungkin juga memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Kekuatan jiwa peringkat sucinya saja sudah luar biasa kuat, dan dia juga memiliki cara untuk memanipulasi ilusi. Kemampuan untuk mengendalikan ilusi dan menyeret musuh ke dalamnya sangat dahsyat, mampu membunuh tanpa menumpahkan darah. Benar-benar pembunuh yang tak terlihat. Xiaozan yang tak lagi berani menginginkan Xia Xinghui menyeret Feng Bo pergi untuk menggoda Nan Erming. Bersikeras untuk mencoba baju zirah Nan Erming. Nan Erming tak punya pilihan lain menceritakan tentang harta karun Xia Xinghui kepadanya. Tak lama kemudian Xiaozan mengeluarkan 1 set baju zirah dengan penuh semangat melakukan sumpah darah sebelum memakainya. Feng Bo juga memilih set yang sesuai dan tak lama kemudian Xiaozan dan Feng Bo menggunakan baju zirah dewa hitam. Mereka bertukar pandangan dengan Nan Erming dan saling mengancungkan jempol. Baju zirah dewa hitam memancarkan aura yang tajam dan mengesankan. Kenyamanan yang diberikannya berulang kali dipuji oleh ketiganya. Sementara itu, Xiaoyan duduk bersila di samping King Moer, Zijing, dan Long Yi yang masih tak sadarkan diri. Kekuatan jiwa mereka lebih lemah daripada Xiaozan dan yang lainnya, membuat jalan kebingungan semakin sulit bagi Xiaoyan. Xiaoyan khawatir mereka mungkin benar-benar tersesat ke dalamnya. Wajah King Moer semakin pucat dan Xiaoyan semakin khawatir padanya. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain menunggu dengan sabar. Setelah beberapa saat, Xia Zhenghui datang dan duduk bersila di samping Xiaoyan. Sosok kurus kering di sampingnya. Xiaoyan menutup matanya. Wajahnya tampak tenang tetapi hatinya dipenuhi kekhawatiran. Situasinya semakin memburuk. Apakah Anda butuh bantuan saya? Kata Xia Zhenghui perlahan, mengamati keadaan King Moer, Zijing, dan Long Yi. Apakah mereka sudah mencapai batas kemampuan mereka? Tanya Xiaoyan. Jika mereka bisa mengatasi jalan kebingungan dan mencapai terobosan dalam kekuatan jiwa mereka, itu akan menjadi hal yang sangat baik bagi mereka. Jika kekuatan jiwa mereka terlalu lemah, mereka akan mudah dikendalikan jika bertemu musuh dengan kekuatan jiwa yang kuat. Karena itu, Xiaoyan sebenarnya berharap mereka semua bisa keluar dari ilusi itu sendiri. Belum, tetapi mereka sudah dekat dengan titik kritis yang bisa mereka tahan. Jika mereka sendiri berpikir mereka tidak bisa keluar, maka tidak ada yang bisa saya lakukan.
Kata Xie Xinghui lagi. Xiaoyan bertekan kening mendengar ini. Jika benar-benar tidak ada jalan keluar, dia harus menarik kembali keluar secara paksa. Saya akan membimbing mereka sedikit. Apakah mereka berhasil atau tidak, terserah mereka. Kata Xie Xinghui menyebarkan kekuatan jiwanya dan menyelimuti mereka bertiga. Mereka bertiga langsung gemetar. Long Yi tiba-tiba membuka matanya dan memuntahkan seteguk darah. Xiaoyan segera berdiri, membantu Long Yi berdiri, lalu memberi Long Yi pil untuk memulihkan kekuatan jiwanya. Long Yi duduk bersila untuk waktu yang lama dan memulihkan diri sebelum ia benar-benar pulih. Sementara itu, di bawah bimbingan Xie Xinghui, King Mu'er dan Zi Ying juga terbangun. Meskipun keduanya batuk berdarah jika mereka dipenuhi kekelahan. Xiaoyan segera merawat mereka dan untungnya keenamnya berhasil melewati jalan kebingungan. Meskipun King Mu'er, Zi Ying dan Long Yi terluka, mereka hanya mengalami luka ringan dan akan pulih dengan cepat. Pil pemulihan jiwa dengan cepat mengisi kembali kekuatan jiwa mereka yang terkuras, dan kelelahan mereka perlahan menghilang. Ketiganya perlahan membuka mata mereka, dan King Mu'er segera memeluk Xiaoyan setelah bangun. Saya pikir saya tidak akan pernah melihat Anda lagi. Dasar pembohong kecil. King Mu'er menangis terseduh-seduh. Xiaoyan memperhatikan King Mu'er menyeka air mata dan ingusnya ke seluruh tubuhnya. Dengan lembut mengusap kepalanya dan tersenyum tak berdaya. Gadis bodoh, bagaimana mungkin? Anda belum pergi sekarang kan? Kekuatan jiwa Anda seharusnya juga sudah meningkat. Xiaoyan tersenyum dan King Mu'er menyeka air matanya dan mengangguk padanya. Tahap awal alam niat, kata King Mu'er pelan. Xiaoyan kemudian menatap Zi Ying dan Long Yi yang kekuatan jiwanya juga telah mencapai tahap awal alam niat. Lumayan, sekarang pergilah ke sana dan pilih baju zirah kalian. Sekarang setelah semua orang terbangun, kita harus meninggalkan tempat ini, kata Xiaoyan. King Mu'er dan yang lainnya memandang Xiaoyan dan yang lainnya. Yang mengenakan baju zirah dewa hitam tampak megah. Dengan sebuah pikiran, Xiaoyan menyuruh Hong Er mengendalikan bahtera tanpa rasa takut ke langit di atas aula melihat kehidupan. King Mu'er dan yang lainnya masing-masing mengenakan satu set baju zirah dewa hitam. Baju zirah dewa hitam berwarna hitam pekat dengan tekstur baja, dan cahaya hitam mengalir di atasnya, membuatnya tampak sangat keren. Penampilannya sempurna dan kenyamanannya juga sempurna. Xiaoyan tertawa terbahak-bahak melihat semua orang yang mengenakan baju zirah dewa hitam. Keenam orang yang mengenakan baju zirah yang sama dapat mengintimidasi banyak orang hanya dengan melihat mereka. Baik King Mu'er maupun Zi Ying memiliki bentuk tubuh yang luar biasa. Armor dewa hitam menyesuaikan dengan tipe tubuh mereka masing-masing, seolah-olah dibuat khusus menampilkan fisik mereka yang menakjubkan dan sempurna. Baik King Mu'er maupun Zi Ying tidak memiliki tipe tubuh yang montok. Sebaliknya mereka memiliki proporsi yang mendekati ideal kecantikan feminim. Pinggang ramping berbalut armor hitam dengan kain sutra ketat di pinggang dan kulit hitam menutupi kaki ramping mereka. Bentuk tubuh mereka membuat semua orang tanpa sadar menelan ludah. Benar-benar sempurna, seru semua orang, membuat kedua wanita itu tersipu malu. Xiaoyan menatap King Mu'er dengan penuh kasih sayang. Armor hitam itu menambahkan sentuhan dingin, baja pada kelucuan King Mu'er yang semula nakal, membuatnya semakin memikat. Setelah semua orang berseru kagum, mereka mengetuk gelang dewa hitam dan armor dewa hitam. Semua orang tersimpan di dalam gelang itu kembali normal. Semua orang semakin takjub. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan kalian semua. Dia adalah Xie Xinghui, kepala istana Wangsheng, seorang playboy, dan saya bahkan tidak tahu apakah dia masih manusia sekarang. Xiaoyan memperkenalkan Xie Xinghui yang terdiam mendengar kata-kata Xiaoyan. Tuan, bukankah perkenalan Anda agak berlebihan? Xie Xinghui terbatuk 2 kali, merasa cukup tak berdaya. Xiaoyan berhenti sejenak melirik Xie Xinghui.
Berlebihan, saya hanya menyatakan fakta. Suyen mengangkat bahu, menyadari bahwa apa yang dia katakan memang tampak masuk akal. Baiklah, singkatnya dia akan menjadi anggota tim kita mulai sekarang. Suyen menghela nafas dan memberitahu semua orang. Setelah dia selesai berbicara, semua orang menatap Xie Zhenghui dengan tatapan aneh. Orang ini berwujud kerangka. Mereka yang telah berjalan di tepi jurang kematian selama bertahun-tahun tidak menganggapnya menakutkan, tetapi hanya sangat aneh. Tiba-tiba Bahtera Pemberani terus turun dan berhenti di pintu masuk aula utama. Suyen kemudian memerintahkan mereka untuk memindahkan semua barang di ruangan itu ke Bahtera Pemberani sampai benar-benar kosong, meninggalkan aula Wang Sheng yang kosong. Suyen dan yang lainnya meninggalkan aula Wang Sheng. Hanya Xie Zhenghui yang berdiri di dalam pintu, memandang dunia luar. Sekarang dia akhirnya akan meninggalkan tempat ini. Puluhan ribu tahun kesedihan akhirnya akan berakhir. Tetapi langkah ini sepertinya dibekukan oleh sesuatu, membuat Xie Zhenghui ragu untuk melangkah untuk sesaat. Xie Zhenghui agak terkejut. Suyen dan yang lainnya menunggu di kapal untuk waktu yang lama. Suyen mengamati Xie Zhenghui dari jauh, memahami dan merasakan emosi Xie Zhenghui. Hal yang selalu ingin ia hindari sekarang benar-benar pergi, dan ia tanpa alasan yang jelas merasakan keterikatan. Mulai sekarang, rumah kami adalah rumah Anda, kata Suyen perlahan menatap Xie Zhenghui. Kata-katanya sampai ke telinga Xie Zhenghui. Xie Zhenghui perlahan mengangkat tengkoraknya. Wajahnya tanpa daging dan tulang, tampak tanpa ekspresi. Namun saat ia menatap Suyen, ia akhirnya melangkah maju, keluar dari aula Wang Sheng. Rumah saya, gumam Xie Zhenghui pada diri sendiri. Menatap Suyen, ia juga melihat lebih dari 10 sosok di Bahtera tanpa rasa takut. Setiap orang menatapnya dengan senyum lembut. Xie Zhenghui belum pernah merasakan kehangatan seperti itu sebelumnya. Kali ini, Xie Zhenghui meninggalkan aula Wang Sheng tanpa ragu, melangkah masuk ke Bahtera tanpa rasa takut. Seperti yang Suyen duga, mengingat kepribadian Xie Zhenghui dan Xiao Zhan, keduanya pasti akan menjadi teman baik. Tidak, lebih seperti teman dekat yang akan saling menggoda. Mereka dengan cepat mulai berdebat dengan riang, dan suasana tidak menjadi canggung dengan kehadiran Xie Zhenghui. Sebaliknya, tim Suyen benar-benar mulai terasa lebih lengkap saat ini. Tim terus berkembang, pertama dengan tambahan Kaisar Naga, dan sekarang dengan Xie Zhenghui. Suyen tidak membatasi jumlah anggota karena dia tahu bahwa di masa lalu, tim kecil mereka dapat berkeliaran bebas di benua Dodi. Tetapi di masa depan mereka akan menghadapi musuh yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Oleh karena itu, tim membutuhkan anggota baru, dan Suyen tentu berharap tim tersebut akan sekuat mungkin. Di dalam runtuhan, bukan hanya Suyen dan para pengikutnya yang muncul, tetapi juga klan naga. Namun tujuan klan naga lebih jelas. Mereka langsung menuju runtuhan tempat mereka pernah tinggal. Perjalanan mereka melalui runtuhan belum berakhir. Xiao Zhan memutuskan untuk mengunjungi klan harimau, melolong surgawi. Nan Erming dipimpin oleh Raja Sisik Naga ke runtuhan klan naga, dan King Mu'er berencana untuk mengunjungi klan iblis. Semua orang menjelajah ke berbagai bagian runtuhan, berharap masih mendapatkan keberuntungan. Tim Suyen tahu beban yang akan mereka pikul di masa depan. Mereka harus terus menjadi lebih kuat untuk menghindari eliminasi. Dan hanya dengan kekuatan yang cukup mereka dapat menghadapi masa depan. Suyen memarkir Bahtera tanpa rasa takut di atas runtuhan, memutuskan untuk tidak masuk lebih jauh. Dia percaya tidak ada lagi yang tersisa untuknya di dalam. Tatapannya kemudian beralih ke roh bintang yang belum dia sempurnakan, dan 5 artefak langka yang peringkatnya belum dia ketahui. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.